Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini diberikan selalu nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah. Kemudian hari ini kita akan melakukan sesi seminar pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penyusunan capaian target kinerja dan anggaran pada laporan Simdalbangda di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Sudrajat SE, perencana ahli pertama Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan Bapak Abdul Haris Alamsyah SPD MPD yang pada kesempatan kali ini sebagai mentor dari Bapak Eko Sudrajat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Erna selaku Subkor PEP Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan teman-teman ASN Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang bersedia hadir untuk menyaksikan seminar atau paparan dari masa orientasi Bapak Eko Sudrajat SE. Untuk menyingkat waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya adalah pemaparan pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penyusunan capaian target kinerja dan anggaran pada laporan Simdalbangda di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Sudrajat, Sarjana Ekonomi. Pada Bapak Eko, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsyah SPD MPD, Ibu Ernawati, Ibu Tantin, Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja dengan judul pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penyusunan capaian target kinerja dan anggaran pada laporan Simdalbangda di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang disusun oleh Eko Sudrajat, perencana ahli pertama. Identitas mentor Bapak Abdul Haris Alamsyah SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Identitas mente Eko Sudrajat, perencana ahli Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk Kota Surakarta sendiri mempunyai visi dan misi. Adapun visi Kota Surakarta ialah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif
dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang menghormati. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta untuk pimpinan tertinggi yaitu wali kota dan wakil wali kota berkoordinasi dengan DPRD, dibantu dengan staf ahli, sekretariat daerah, sekretariat DPR, dan 20 dinas, 7 badan, 5 kecamatan, dan 1 inspektorat. Dinas Pendidikan mempunyai visi dan misi. Visi Dinas Pendidikan yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas Pendidikan, di bawahnya ada pejabat fungsional, sekretaris, dibantu dengan bidang-bidang beserta UPTD dan satuan pendidikan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah jenis pegawai di Indonesia yang diangkat oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan dalam jangka waktu tertentu. P3 merupakan bagian dari aparatur sipil negara ASN, namun berbeda dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Fungsional perencana ahli. Pertama, tugas pokok fungsi berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional perencana dan angka kredit, melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan rencana, program, dan kegiatan pembangunan di lingkungan instansi pemerintah. 1. Penyusunan dokumen perencana, analisis data dan informasi. 3. Penyusunan program dan kegiatan. 4. Monitoring dan evaluasi. 5. Memberikan masukan untuk perbaikan program. Latar belakang perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMDAL-BANGDAL) hadir sebagai instrumen digital yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Dalam prakteknya, penyusunan laporan target dan realisasi kinerja serta anggaran menjadi salah satu elemen krusial yang harus disusun secara tepat, akurat, dan tepat waktu. Diperlukan alat bantu yang efektif untuk mengelola data kinerja dan anggaran agar laporan yang disusun dalam SIMDAL-BANGDAL dapat mencerminkan kondisi real di lapangan. Dengan pemanfaatan Google Spreadsheet, proses penyusunan dan monitoring target serta realisasi kinerja dan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Adapun isu yang diangkat, kurangnya efisiensi dalam pengolahan data manual, keterbatasan kolaborasi antar unit kerja, tingginya risiko kesalahan input dan duplikasi data, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya pelatihan dan pemahaman pegawai. Adapun ide gagasan untuk pemanfaatan teknologi digital
meningkatkan efisiensi pelaporan, optimalisasi fitur kolaboratif Google Spreadsheet dalam laporan terintegrasi, peningkatan akurasi dan konsistensi data pelaporan, penguatan literasi digital, aparatur sipil negara atau ASN, transparansi dan aksesibilitas data secara real time, dukungan terhadap reformasi birokrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Rencana kerja pelaksanaan pemanfaatan Google Spreadsheet, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengembangan sistem teknologi informasi, integrasi monitor evaluasi Monep Google Spreadsheet dengan aplikasi Simdal Bangda, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Ini contoh untuk Google Spreadsheet. Kesimpulan, pemanfaatan Google Spreadsheet memberikan dampak positif dalam mendukung efisiensi dan efektivitas penyusunan capaian target kinerja dan anggaran pada laporan Simdal Bangdal di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Google Spreadsheet memudahkan proses kolaborasi antar bidang dan subbagian, memungkinkan pembaruan data secara real time, meminimalkan resiko duplikasi atau kesalahan input. Integrasi Google Spreadsheet dengan sistem pelaporan internal menjadikan proses pelacakan capaian kinerja dan serapan anggaran lebih terstruktur dan transparan. Keberhasilan implementasi ini juga ditentukan oleh kemampuan teknis pengguna, kepatuhan pada prosedur entry data, konsistensi dalam menjaga akurasi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan pedoman teknik yang lebih rinci agar pemanfaatan Google Spreadsheet dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Kasih plus untuk Bapak Eko. Ya, terima kasih Bapak Eko yang telah memberikan dan memaparkan pemanfaatan Google Spreadsheet dalam penyusunan capaian target kinerja dan anggaran pada laporan Simdal Bangda di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya, monggo untuk mentor Bapak Haris untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Bapak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko yang saya hormati dan Bapak Ibu yang lain, untuk paparan sudah cukup bagus ya, bagus sekali. Mungkin ada beberapa biasa ya untuk karena tempat juga tidak memungkinkan untuk action lebih jauh ya, tapi untuk ke depan nanti mungkin untuk paparan itu bisa pakai tangan menunjuk atau apa. Kalau pakai ini lebih bagus, tapi kalau gaya itu kan juga untuk menguatkan itu dan itu sudah bagus ya. Lalu juga dari bahasa juga cukup bagus dan semuanya cukup bagus. Namun ada beberapa yang perlu saya tanyakan, saya konfirmasi kembali. Pak Eko mengangkat isu terkait dengan ada 65 tadi, ada kurangnya efisiensi, keterbatasan kolaborasi, tingginya risiko, belum optimal, kurangnya pelatihan. Mengapa Pak Eko mengangkat isu tersebut? Silakan. Karena kurangnya koordinasi dalam penyampaian pelaporan di Simdal Bangda, maka dengan ini kita mengangkat tema judul pemanfaatan Google Spreadsheet itu, Bapak. Jadi karena di perencanaan kurang koordinasi dengan bidang-bidang lain berarti.
dengan bidang-bidang lain sehingga ada itu. Jadi bagus ya, karena ini untuk meningkatkan efisien dan efektivitas untuk pelaksanaan laporan, juga terkait juga dengan akurasinya ya, akurat terkait dengan keakuratan data dan sebagainya. Dan nanti untuk ini ya, pemanfaatan yang berkesit ini bisa dimanfaatkan untuk di permasalahan-permasalahan lain, atau ke depan kita tingkatkan ya pemanfaat berkesit dengan aplikasi yang lebih bagus, mungkin dengan kolaborasi dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Kalau ada permasalahan yang sejenis nanti bisa dibuat solusinya dengan aplikasi tertentu ya, nanti monggo untuk pengembangan ke depan. Itu yang diharapkan dari orientasi ini. Jadi tidak berhenti sampai penjenengan saat ini menjadi istilahnya P3K yang dulunya sebelum lulus ya, P3K yang ini kan untuk orientasi, masuk orientasi. Nah, setelah nanti selesai orientasi, tidak hanya berhenti pada materi selesai, tapi juga ada pengembangan-pengembangan dan pemanfaatan-pemanfaatan yang ada di sekitar untuk meringankan ya pekerjaan atau tupoksi Pak Eko ya. Jadi tujuan aplikasi ini sebenarnya adalah untuk mempermudah. Jadi ke depan kalau itu namanya mempermudah, udah itu dibuat sedemikian rupa, nanti walaupun pertama mungkin sederhana, nanti ke depan bisa dikembangkan, diperbaiki dan sebagainya, akan membentuk aplikasi yang bagus ya. Tidak hanya Pak Eko, nanti semuanya ya, terutama nanti bagi P3K yang lain ya, nanti pada saat masuk orientasi tentunya dipikirkan kembali untuk pengembangan-pengembangan yang akan datang. Ini cukup bagus ya, saya rasa ini sangat layak untuk lulus di dalam orientasi ini, sehingga Pak Eko setelah lulus nanti bisa lebih mengembangkan diri ya, tidak hanya terkait dengan pemanfaatan aplikasi, tapi juga tupoksi-tupoksi yang lain yang itu meringankan. Itu sudah ide Pak Eko untuk meringankan beban, meringankan tupoksi, itu adalah merupakan inovasi yang Pak Eko lakukan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Bapak Haris yang telah memberikan masukan dan pertanyaan untuk Pak Eko. Saya buka satu termin 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu ASN yang selain mentor. Monggo kami persilakan. Pertanyaan yang pertama. Monggo kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan. Boleh. Monggo silakan Bu Erna. Boleh, iya. Sebentar. Sebentar. Tidak tahu. Nanti dicek. Sesuk bancai lho, Pak. Taruh aja di meja enggak apa-apa. Loh, enggak bisa. Cepat, Pak. Iya, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Haris di sini selaku mentor ya Pak, dan kepada Pak Eko yang di sini adalah penyampai orientasinya ya, ini yang dan Bapak Ibu yang hadir di acara seminar dari Bapak Eko dalam terkait dengan orientasi pengenalan wilayah etika pada instansi SPC. Baik, terkait dengan yang yang ada di Pak Eko kan ini salah satu menjadi bagian dari perencanaan PEP, di mana di situ juga
Lanjut Bu. Oke, karena bagian dari PEP di mana ada unsur perencanaan, ada unsur pelaporan, dan di situ ada unsur evaluasi juga ya. Di mana Pak Eko ini mengangkat terkait untuk pelaporan, di mana merupakan bagian tusi di subkor perencanaan dan evaluasi di sini. Nah, artinya itu dengan adanya, saya hanya menanggapi ya Pak ya, dengan adanya mudah-mudahan dengan adanya inovasi ataupun ya lanjutan inovasi ya, pengembangan dari ini mudah-mudahan bisa juga membantu kami dalam melakukan penyelesaian untuk pelaporan baik nanti di secara bidang maupun nanti akan pelaporan ke OPD atau instansi di atasan kami. Hanya saja terkait dengan nanti untuk pemanfaatan digital ini, kan juga digital ini tidak hanya terkait untuk bagaimana di dalam kami aja sendiri, tapi kan melibatkan dari bidang-bidang lain. Nah, kami mohon juga nanti mungkin ada perwakilan dari juga bidang-bidang. Mohon kalau ada hal yang seperti itu juga apa ya, kemudian mohon juga ditindaklanjuti, karena kami kalaupun kita mau mengumpulkan itu kan sebenarnya bukan untuk kepentingan dari PEP atau sekretariatan aja ya Pak, tapi bagaimana untuk mengemas dari instansi dinas pendidikan ini dan untuk kita laporkan ke OPD di atasan kami atau secara publik, di mana secara tidak langsung juga akan memberikan pelayanan kepada publik, di mana publiknya di sini bukan hanya masyarakat tapi juga instansi lain. Nah, di sini hanya untuk bagaimana dengan adanya ini mempermudah kami tentunya dalam memberikan pelayanan ini juga lah. Kami juga akan tergantung juga atau sangat meminta juga tindak lanjut dari masing-masing bidang untuk juga menindaklanjuti, karena terus terang juga kami sangat tergantung juga nanti dengan bahwa itu mari kita sama-sama dengan mengadakan permudahan ini, toh yang namanya spreadsheet ini walaupun sederhana tapi bisa mengerjakan kayak itu kertas kerja tapi digarap bareng-bareng, bisa melihat temannya, oh teman udah mengerjakan seperti ini, oh makanya artinya kan itu kan biak terbuka bisa melihat teman-teman, asal jangan tumpang tindih aja kan begitu. Memang resikonya itu, cuma dari PEP nanti terutama Pak Eko yang menangani nanti langsung ini kan sebisa mungkin ya kayak gini ya Pak, nanti jangan lelah untuk mengejar istilahnya seperti itu. Oke, kalau enggak nanti ini mandek lagi, yo pokoknya jangan lelah mengejar dan teman-teman yo ayo dikejar yo kudu. Yo melayu. Oke, saya kira demikian dengan kata lain ya, ini memang bagian dari tusi kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna yang telah memberikan masukan untuk Pak Eko bahwa tadi PEP itu kan ada perencanaan, pelaporan, evaluasi. Ini salah satu dari langkah untuk pelaporan. Nah, nantinya Pak Eko akan membantu di hal pelaporan ini. Begitu ya Pak Eko. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua untuk kepentingan OPD. Ya. Kerja terbuka. Ya, kerja terbuka. Jangan lelah untuk dikejar. Ya. Kami persilakan pertanyaan kedua. Bu Tantin, nggih, monggo. Enggak, nanti enggak masuk ke kamera. Kira iso mati. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit menyampaikan dari paparan dari Pak Eko, apakah saya hanya ingin menanyakan apakah itu
sudah dipraktekkan atau belum ya Pak Eko ya? Yang spreadsheet-nya untuk Simdal Bangdal itu. Nah, kemudian sampai di mana hasilnya setelah itu dipraktekkan, apakah sudah membuahkan hasil berbeda dengan sebelum memakai spreadsheet dengan sesudah memakai spreadsheet untuk mempermudah mengakomodir dari bidang-bidang supaya mungkin kita bisa melihat perbedaan antara inovasinya dari Pak Eko dilaksanakan kemudian dengan sebelumnya. Nah, mungkin yang begitu yang bisa kami sampaikan, mohon penjelasan dari Pak Eko. Matur nuwun. Terima kasih. Saya menanggapi dari Ibu Tantin. Untuk penggunaan spreadsheet sendiri sudah kita laksanakan untuk pelaporan di Simdal Bangdal, yaitu untuk penyusunan ropak. Untuk penyusunan ropak sendiri kita sudah mengedarkan spreadsheet ke bidang-bidang, dan dari bidang-bidang bisa mengerjakan. Kita kan dalam dikejar juga dari sana untuk berapa hari ropak ditutup. Kita memakai spreadsheet itu, kita kasih batas waktu 1 hari dan kita bisa melihat secara langsung untuk pengisian. Jadi kalau yang belum mengisi, kita langsung telepon atau WA yang bidang-bidang yang belum mengisi. Itu Ibu. Terima kasih penjelasannya. Sesudahnya kita kan bisa melihat hasilnya untuk target dan realisasi, mungkin hampir persentasenya kurang sedikit itu loh Bu. Kan kemarin ada yang persentasenya jelek, kita targetnya 40%, di spreadsheet 50%, terus kita koordinasi sama bidang-bidang, jadi kita turunkan realisasinya kita daripada target yang ditetapkan dari Pemkot gitu Bu. Bisa memantau ya. Iya, bisa berkoordinasi dengan bidang-bidang itu. Bisa cepat berkoordinasi dengan bidang-bidang ya. Terima kasih penjelasannya Pak Eko. Langsung pertanyaan ketiga, mungkin dari teman-teman P3K yang fresh from the oven, yang fresh dari teman-teman P3K. Pas. Pak Iman. Mbak Anita, sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih hari ini. Ya, terima kasih Bu Tantin yang sudah menyampaikan masukan dan pertanyaannya. Kita cukupkan hari ini untuk pemaparan materi dari Pak Eko dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Pak Eko dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Untuk foto bersama. Foto bersama.